Halo para penggemar fisika, saya sekarang akan menjelaskan mengenai bandul fisis. Andaikanlah saya punya batang kurus, saya paku di titik P, tetapi pakunya sangat longgar di sini ya, dan licin. Nah, terus kemudian batang ini saya simpangkan sedikit dari posisi timbang dengan sudut simpang sangat kecil. Kemudian saya lepas, maka dia akan bergerak bolak-balik seperti ini. Dan seandainya bahwa batang ini bisa bergerak harmonik sederhana, berapakah periodenya? Nah, itu yang kita cari ya. Berapa periodenya? Nah, maka kita harus mengingat dulu ya persamaan untuk GAS. Jika benda itu bergerak harmonik sederhana, maka percepatan linearnya itu harus sama dengan min omega kuadrat kali Y, di mana Y itu adalah simpangan ya. Sedangkan omega itu adalah kecepatan sudut yang terhubung dengan periode dan frekuensinya. Jadi omega itu 2pi per T atau 2pi F. Ingat F-nya itu adalah seper periode, F itu frekuensi. Nah, ini adalah persamaan GHS untuk gerak translasi, tetapi kalau untuk gerak rotasi, ini bisa dialihkan, A-nya diubah menjadi percepatan sudut alfa, sedangkan Y bisa diubah menjadi theta. Nah, sekarang perhatikan, kita tahu bahwa dalam kasus ini, sigma torsi itu harus sama dengan I kali alfa ya. Dalam kasus ini, yang menyebabkan adanya torsi pemulih adalah gaya berat batang. Jadi torsi pemulihnya adalah min W D sin theta. Tapi ingat bahwa ini sudutnya itu terlampau kecil. Kalau sudut terlampau kecil, sin theta itu sangat dekat sekali dengan theta itu sendiri. Sehingga kita bisa menulis W itu M kali G kali D, sin theta itu adalah theta, ya kan? Nah, ini I dikalikan dengan alfa. Sehingga saya bisa menulis alfanya itu adalah min M G D dibagi dengan I kali theta. Nah, sekarang bandingkan dengan persamaan yang atas itu. Alfanya tadi kalau ber-GAS kan min omega kuadrat kali theta. Berarti saya tahu dong, omega kuadratnya itu adalah sebesar MGD per I. Seperti itu. Dengan demikian, omeganya itu adalah akar MGD per I. Padahal omega itu 2pi per periode ya. Jadi akar M, G, D dibagi dengan I. Jadi kalau kita cari periodenya, berarti ini kan kali silang aja. 2pi dikalikan dengan akar, ya kan? I per M, G, D. Nah, kita sudah menemukan ya, rumus periode dari bandul fisis ini adalah sama dengan 2pi akar I per MGD, di mana T besar itu menyatakan periode getaran, satuannya sekon, sedangkan itu momen inersia benda terhadap poros putar, satuannya kilogram meter kuadrat, M itu adalah massa benda, G itu adalah percepatan gravitasi, sedangkan D itu adalah jarak pusat massa benda terhadap poros putar. Nah, untuk lebih jelasnya saya beri contoh soal ya. Ini contoh soalnya, ada sebuah batang kurus dengan panjang 60 cm digantung di salah satu ujungnya, kemudian disimpangkan sedikit dari posisi setimbang. Bila batang dilepas, maka batang berayun dan anggaplah bergerak harmonik sederhana. Hitunglah periode getarannya. Nah, kita tahu di sini bahwa panjang dari batangnya itu adalah 60 cm atau 0,6 meter. Kalau percepatan gravitasi tidak tahu, berarti dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah periodenya. Kita cari dulu berapa momen inersia batang terhadap titik poros putarnya, yaitu titik P ini ya. Kalau kita hitung, kita bisa menggunakan aturan Steiner, yaitu I0 ditambah dengan MD kuadrat. I0 itu adalah I yang melalui pusat massa. I0 yang melalui pusat massa itu adalah 1/12 ml kuadrat ya. Ini saya kasih L besar aja, ml kuadrat plus M kali D. D itu adalah jarak pusat massa ke poros titik P itu. Jadi jaraknya adalah kan setengah L ya. Setengah L, saya kuadrat. Jadi hasilnya berapa ini? 1/4 ditambah 1/12 itu kan berarti 1/3 ya.
sepertiga ml kuadrat. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus tadi bahwa periode itu adalah 2pi akar I per MGD. Jadi kalau gitu 2pi akar I-nya adalah ini ya, sepertiga ml kuadrat. Nah, sedangkan D-nya itu adalah setengah L. Jadi D-nya ini kan setengah L tadi ya. Jadi ini saya isi setengah L. Akhirnya saya dapatkan periodenya 2pi dikali dengan N-nya dicoret ya ini. Berarti akar 2/3 L per G. Sekarang tinggal saya masukkan 2pi akar 2/3. L-nya di situ adalah 0,6 ya kan. Sedangkan G-nya adalah 10. Nah, ini berarti 2pi hasil akar di sini adalah 0,2. Sehingga hasil akhirnya adalah 0,4 pi skon. Nah, berapa pi-nya? Ya pasti 3,14. Physics is very easy and fun.